saat terindah dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Shalom, Jemaat Pondok Maharta yang Tuhan kasihi. Kita memasuki minggu di mana kita akan merayakan kembali kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Satu angka yang tidak lagi muda, tetapi saudara-saudara lewat ulang tahun negara yang kita akan rayakan pada hari Senin nanti, kiranya ini juga menggugah setiap kita untuk juga memperhatikan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Alkitab berkata di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13, dikatakan demikian, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, saudara-saudara, Alkitab berkata, kita yang sudah dimerdekakan dari dosa, kita dipanggil untuk
melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Apa hubungannya melayani dengan kemerdekaan yang sudah kita terima dari Tuhan? Nah, saudara-saudara, ternyata kemerdekaan yang diterima oleh satu bangsa, ya, saudara-saudara, itu harus diisi untuk hal-hal yang berguna ke depannya. Karena apa? Karena tanpa mengisi kemerdekaan, maka kemerdekaan itu akan menjadi sia-sia. Apalagi kemerdekaan itu disalahpergunakan. Kalau kita mau melihat negara ini berjalan di dalam kemakmuran, keamanan, kejayaan, maka saudara-saudara, sebagai komponen bangsa, maka pemerintah dan rakyat harus bahu-membahu untuk membangun bangsa. Nah, saudara-saudara, di dalam kekristenan, saudara dan saya dipanggil juga untuk membangun kemerdekaan yang telah diberikan. Yaitu dengan apa? Dengan melakukan hal-hal yang berdampak, menjadi berkat buat banyak orang. Dan ini akan mempersiapkan kita untuk memiliki kehidupan yang bermakna, kehidupan yang nantinya akan diperhitungkan oleh Tuhan. Sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-3, saya akan bacakan buat saudara-saudara. 1 Korintus pasal yang ke-3, di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Nah, saudara-saudara yang kasih, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa keselamatan yang telah diberikan oleh Kristus harus kita bangun. Bagaimana membangunnya? Mari saudara-saudara dan saya dipanggil untuk apa? Untuk melatih hidup kita. Untuk mempersiapkan diri mendapatkan sesuatu. Satu kali kelak saudara-saudara dan saya akan berhadapan dengan hari penilaian. Hari di mana Tuhan menguji setiap kita. Kalau kita tidak mempersiapkan diri, maka satu kali saudara-saudara di dalam kekekalan kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita memiliki satu kedudukan yang tidak bermartabat. Kalau saudara memperhatikan khotbah saya minggu lalu, saudara-saudara, orang diselamatkan tapi seperti dari dalam api. Itu artinya, saudara-saudara, mereka akan mengalami satu kerugian yang tidak bisa terkatakan. Di dalam kerajaan sorga ada satu kedudukan yang paling rendah. Dan kedudukan ini, saudara-saudara, berbicara tentang bagaimana Kristus tidak akan memberikan kemuliaan, tidak mengundang mereka untuk masuk memerintah, memiliki posisi-posisi yang hebat bersama dengan Tuhan untuk memerintah dalam kekekalan, memerintah miliaran orang. Nah, saudara-saudara, orang-orang yang memiliki kesempatan untuk bersama-sama dengan Tuhan memerintah di dalam kekekalan adalah orang-orang yang telah mengisi kemerdekaan yang telah dipanggil selama hidupnya. Makanya tidak heran tadi kita sudah baca di dalam Galatia bahwa kita tidak boleh mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Namun apa? Dipanggil untuk berdampak. Nah, saudara-saudara, sama seperti pengalaman yang saya alami beberapa hari yang lalu. Hari Kamis yang lalu, saya dengan seluruh karyawan di Petamburan, kurang lebih ada 25-an orang, dites, rapid test, untuk diketahui apakah kita terpapar virus corona atau tidak. Nah, saudara-saudara, menjelang dipanggil oleh dokter, saya melihat beberapa rekan agak tegang. Raut wajahnya agak tegang. Saya percaya raut wajah agak tegang itu bukan cuma
bukan sekedar hanya akan diambil darah, karena cuman ambil darahnya cuma sedikit, dan itu alatnya juga seperti kita mengambil darah di beberapa tempat ya saudara-saudara yang harian yang cuma dicetek gitu. Jadi saya rasa tegangnya mereka itu bukan karena soal mereka akan diambil darah, tapi tegangnya mereka karena mereka akan dinilai apakah mereka terpapar atau tidak. Sebab kalau mereka positif COVID-19, tentu saudara-saudara mereka akan harus diisolasi. Ya, harus diisolasi mandiri, dan 12 hari ke depan mereka harus paling tidak di karantina di rumah, tidak boleh keluar, dan mereka akan mengalami kerugian. Itu sebabnya beberapa rekan-rekan saya lihat wajahnya begitu tegang. Saya sendiri, saya harus akui, saya sih santai. Kenapa santai? Karena saya merasa bahwa hari-hari yang saya lalui, saya betul-betul menjaga diri saya, terutama soal kesehatan, terutama soal protokoler kesehatan. Saya pakai masker, setiap kali saya cuci tangan, berhadapan dengan orang, bertemu dengan orang, menerima barang, dan tidak lupa, saya juga orang yang selalu disiplin untuk meminum asupan vitamin. Ya, beberapa vitamin maupun yang herbal juga saya minum. Sehingga saya memiliki satu keyakinan bahwa tubuh saya sehat. Bukan cuma itu, saudara-saudara. Saya menjaga kondisi badan saya tetap fit dengan berolahraga. Seminggu 2 kali saya latihan bulu tangkis 3 jam. Ya, saudara-saudara, saya menjaga diri saya karena saya merasa bahwa ini hal yang sangat perlu untuk menjaga kondisi. Sehingga saudara-saudara menghadapi tes itu, saya ya santai saja. Dan ternyata saudara-saudara ketika hasilnya keluar 1 jam kemudian, saya non-reaktif, ya negatif. Artinya bahwa saya sehat. Nah saudara-saudara, saudara diberikan kesempatan untuk mengisi hari-hari saudara untuk perkara-perkara yang kekal. Latihlah saudara. Hiduplah semakin takut akan Tuhan. Hiduplah berdampak buat banyak orang. Kesempatan saudara masih sehat, masih bisa bekerja, lakukanlah sesuatu dengan baik. Nah, saudara-saudara, saya challenge saudara-saudara, di masa-masa pandemi ini, kita ibadah di rumah, saudara juga sedang di-challenge, sedang diuji. Apakah saudara menjadi orang-orang yang tetap menyala-nyala, tetap setia, tetap serius beribadah, tetap mau berdampak, tetap memberi. Jadikan momen kemerdekaan Indonesia ini menjadi momen di mana kita mengisi kemerdekaan untuk hal-hal yang kekal. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita mulai kembali akan beribadah. Walaupun secara online kita beribadah dalam rumah kita masing-masing, tapi kita percaya di situ ada Tuhan yang selalu memberkati kita, yang selalu memberikan kekuatan, yang selalu memberikan kesembuhan bagi kita yang sakit. Pagi hari ini Tuhan, kami siap ya Tuhan untuk meninggikan dan membesarkan nama-Mu. Karena Engkau layak Tuhan dipuji dan disembah. Engkau yang berkata Tuhan atas hidup kami. Demi sekarang dan selama-lamanya. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Haleluya Yesus. Alam semesta melukiskan
Di situ hadirat-Mu turun Tuhan. Siap mengurapi setiap umat-Mu Tuhan yang berada di dalam rumah masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat ibadah online ini Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas kami semua. Di saat kami lemah Kau memberikan kekuatan, di saat kami sakit Kau berikan kesembuhan Tuhan, dan di saat hati kami susah Kau berikan kegirangan dan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya Tuhan, kami mau bersuka Tuhan karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih dan anugerah-Mu. Masuk gerbangnya bersyukur. Haleluya Yesus. Kau baik Tuhan, karena selamanya. Haleluya. Kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kami siap ya Tuhan, Kau tegur ya Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan kami dengar Tuhan. Itu akan memberikan kekuatan ya Tuhan bagi setiap hidup kami Tuhan. Kami hidup Tuhan karena kami percaya ya Tuhan, Kau Allah yang setia ya Tuhan.
Janji-Mu ya dan amin Tuhan untuk setiap kami. Haleluya Yesusku. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kebenaran dari-Mu. Benar Tuhan, kami siap Tuhan untuk menerima kemenangan daripada-Mu. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah Tuhan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari saudara, kita mau tundukkan kepala kita akan satukan hati kita di hadapan Tuhan.
Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami percaya Tuhan oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur Tuhan, karena kami Tuhan masih diberi kesempatan untuk kami tetap bisa beribadah. Walaupun Tuhan, kami ibadah di rumah kami masing-masing secara online. Namun kami percaya tidak akan membatasi kuasa-Mu Tuhan, kuasa kebenaran firman-Mu untuk membenahi hidup kami, untuk mengolah hidup kami. Mari Tuhan, mari Roh Kudus Kau menjamah setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Bila kiranya Tuhan, setiap kami Tuhan dijamah kembali. Urapi hamba-Mu Tuhan, taruh hati-Mu dalam hati hamba-Mu, biar kiranya kebenaran firman Tuhan menguatkan kami semuanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom saudara. Suatu sukacita bagi kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara, kalau kita melihat berita kabar yang kita dengar akhir-akhir ini, pasti kita merasa khawatir, cemas, kita mungkin merasa menjadi gelisah. Ada banyak berita-berita yang membuat kita menjadi takut. Seperti beberapa waktu yang lalu kita mendengar kabar bahwa di Lebanon terjadi sebuah ledakan yang besar yang banyak menelan korban, banyak mengalami kerugian, dan belum lagi saudara keadaan resesi ekonomi yang banyak terjadi di negara-negara termasuk di Indonesia. Bahkan saudara, kita tahu wabah virus COVID-19 ini banyak membuat semua bangsa-bangsa mengalami kerugian dan juga banyak menelan korban. Banyak yang meninggal karena virus ini. Mungkin virus yang sangat kecil ini, bahkan berukuran nano ini saudara, namun banyak membuat orang menjadi takut, menjadi gelisah. Nah saudara, sebagai orang percaya kita pasti akan datang kepada Tuhan dan kita akan berdoa, kita akan meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan biasanya memang setiap orang merindukan dalam doa-doa kita dijawab dengan jawaban iya dari Tuhan. Ada banyak hamba Tuhan yang juga banyak menjelaskan bahwa jawaban doa itu ada 3, yaitu ya, tidak, dan tunggu. Namun saya mau tambahkan hari ini ada 4, yaitu ya, tidak, tunggu, dan rebut. Nah saudara, kata rebut ini bukan berarti kita memaksa kehendak kita kepada Tuhan, tetapi saudara bahwa rebut ini artinya bahwa kita ada satu sikap di mana kita memohon belas kasihan Tuhan. Saya ambil contoh seandainya kita sedang mendoakan suami kita, mendoakan istri kita, mendoakan anak-anak kita, atau siapapun yang berada dalam ikatan dosa atau mereka belum percaya Tuhan, kita berdoa untuk mereka. Saya percaya saudara, kalau kita mendoakan jiwa-jiwa, itu adalah hal yang selaras dengan hatinya Tuhan. Sebab hatinya Tuhan adalah jiwa-jiwa. Waktu kita berdoa untuk jiwa-jiwa, saya mau sampaikan pada saudara, tidak mudah bukan? Kadang-kala kita mau memenangkan satu jiwa untuk kita berdoa agar suami kita bertobat, anak kita bertobat, istri kita bertobat, itu tidak mudah. Untuk itu, yang saya sampaikan, doa dengan kalimat rebut adalah satu sikap di mana kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Seperti yang kita tahu dalam kisah Daniel pasal yang ke-11, Daniel berdoa untuk bangsanya dan saudara, jawaban itu telah diberikan Allah kepada Daniel. Namun di dalam kisah Daniel pasal yang ke-11, jawaban itu di alam roh ditahan oleh kuasa kegelapan. Di sana disebutkan penguasa Persia. Nah saudara, kita mau belajar pada hari ini bahwa saat kita berdoa, bila jawaban doa itu dijawab ya oleh Tuhan, saya percaya pasti kita akan bersyukur kepada Tuhan, kita akan tahu kebaikan Tuhan. Namun pertanyaannya saudara, bila kita sedang berdoa, memohon sesuatu kepada Tuhan, bukan hanya seminggu, bukan hanya sebulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, menaikkan sebuah permohonan doa, namun jawabannya ditunda, tunggu, atau yang paling parah, jawabannya tidak. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya bila Tuhan menjawab dengan jawaban tidak, atau mungkin ada jawaban yang tertunda?
Mari saya ajak saudara membuka Alkitab kita bersama-sama dalam Mazmur pasal yang ke-70 ayat yang ke-6. Tetapi aku ini sengsara dan miskin ya Allah, segeralah datang, Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku ya Tuhan. Janganlah lambat datang. Saudara, ini adalah permohonan dari pemazmur di mana saat dia mengalami hal yang menjepit hidupnya, yang mendesak hidupnya, sama seperti Daud dalam kesesakan. Daud selalu datang kepada Allahnya, memohon pertolongan. Dan di dalam Mazmur 70 ayat yang ke-6 ini dikatakan, janganlah lambat datang. Saya percaya saudara bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Tahu. Amin saudara. Dia menolong, menjawab kita, tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlambat, namun tepat. Nah, hari ini saudara, kita mau belajar dari satu kisah di Alkitab di dalam Lukas pasal yang ke-8, Lukas pasal yang ke-8 ayat 40 sampai 56. Dari perikop ini saya melihat ada dua peristiwa yang sangat unik sekali terjadi, dan dua peristiwa ini terjadi dalam momen yang sama, dalam satu waktu yang sama, di mana waktu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang berjalan, sedang melakukan pelayanan seperti biasa, dan terjadi di dua peristiwa ini yang sangat luar biasa. Dari peristiwa ini kita akan belajar bersama-sama. Lukas 8, saya akan baca dahulu ayat yang ke-40. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia, sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Dalam perjalanannya ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus, dan pada waktu itu mereka juga banyak melihat mukjizat yang Yesus kerjakan. Nah, saudara, pada waktu itu ada seorang yang datang kepada Tuhan Yesus yang mungkin dalam hal ini sangat menarik perhatian, yaitu Yairus. Saudara, ini peristiwa yang pertama. Tadi saya bilang ada momentum yang sama dalam satu perikop ini, ada dua peristiwa. Dan peristiwa yang pertama adalah seorang yang bernama Yairus. Dia adalah kepala rumah ibadat, datang kepada Tuhan Yesus, dan kita tahu kisahnya, dia datang tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus. Dan otomatis dia tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus, dia ada di hadapan Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus melihat Yairus, karena memang Yairus datang tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus, memohon pertolongan untuk menyembuhkan anaknya, dikatakan di Alkitab, yang satu-satunya, yang berumur 12 tahun. Nah saudara, peristiwa ini adalah peristiwa yang pertama yang saya mau sampaikan pada saudara. Yairus adalah seorang pemimpin kepala rumah ibadat. Jadi kalau bisa diartikan, dia adalah pemimpin, kalau zaman sekarang saudara, pemimpin gereja. Mungkin bisa disebut dia juga hamba Tuhan. Yang artinya Yairus tahu bahwa dia memimpin sebuah ibadat, mengepalai di sebuah rumah ibadat, dan dia tahu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Namun yang saya mau sampaikan pada saudara, Yairus mendengar kabar dari banyak orang bagaimana kedahsyatan Yesus pada waktu itu, sehingga Yairus datang kepada Yesus memohon pertolongan kepada Tuhan Yesus. Ini peristiwa yang pertama, saudara. Ya, saya nanti akan bandingkan dengan peristiwa yang kedua. Apa peristiwa yang kedua? Saya akan lanjutkan pembacaan kita dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 43. Lanjutan dari kisah tadi, saudara ya. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang, saudara ya, dari belakang, dan menjamah jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Saya mau sampaikan kepada saudara dua peristiwa yang terjadi dalam saat waktu yang bersamaan dalam pelayanan Yesus. Tetapi perhatikan, Yairus datang diketahui Yesus karena di depan Yesus tersungkur, dia bicara langsung di hadapan Tuhan Yesus,
"Guru, sembuhkan anakku." Sementara dalam peristiwa yang sama, seorang wanita, kita tahu kisahnya semua, yang sakit 12 tahun pendarahan, dia datang tidak diketahui oleh siapapun. Bukan berarti dia menghilang sudah, tapi tidak diketahui karena dia dengan diam-diam, dia juga tersungkur karena memang badannya lemah. Sudah bisa bayangkan 12 tahun pendarahan. Itu seorang wanita sangat lemah, mungkin bisa dikatakan sangat badannya kurus, sangat lemas sekali saudara. Dia juga tersungkur, terseok-seok, tapi dari belakang menjamah jubah Tuhan. Yang satu dari depan, yang satu dari belakang. Tapi yang kita mau tarik pelajaran firman Tuhan hari ini, apa kaitannya dengan judul saya, jawaban yang tertunda? Perhatikan saudara. Yang Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-44, saya akan ulang itu saudara. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan perhatikan saudara, seketika itu juga, jadi detik itu juga, berhentilah pendarahannya. Dua peristiwa ini adalah hal yang unik. Saudara, ada pelajaran rohani apa yang kita bisa tarik dari peristiwa ini? Yairus datang meminta kesembuhan dari anaknya, dan Tuhan melihat Yairus ingin agar Tuhan ke rumahnya, tapi pada waktu yang sama wanita pendarahan menjamah jubah Tuhan. Yang wanita pendarahan seketika itu juga sembuh. Yairus nggak langsung tuh anaknya sembuh. Jadi sebenarnya yang saya mau sampaikan pada saudara, Yairus pada akhir dari kisah nanti kita baca sampai ayat yang ke-56 saudara, Yairus juga mengalami sebuah mukjizat, tetapi tidak seketika seperti wanita pendarahan. Ini yang saya maksud jawaban yang tertunda. Tetapi sebenarnya dua-duanya mengalami mukjizat yang sama. Hal ini ada 3 hal yang akan kita belajar, ada 3 hal yang kita akan tarik pelajaran rohani. Yang pertama saudara, kita akan lihat pada ayat yang ke-47, Lukas 8 ayat 47. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Jadi wanita yang sakit pendarahan ini, saudara, akhirnya ketahuan. Kenapa saudara? Karena di ayat yang sebelumnya Tuhan Yesus bertanya pada murid-muridnya, "Siapa yang menjamah aku? Karena ada kuasa yang mengalir dari tubuhku." Kalau kita lihat ayat yang ke-45 saudara, lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakui, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku." Saudara, dari ayat yang baru saja saya bacakan, kita melihat akhirnya wanita yang sakit 12 tahun pendarahan itu ketahuan juga saudara. Walaupun dia awalnya tersungkur dengan sungguh-sungguh memohon kesembuhan, tapi asal menjamah jubahnya dan seketika itu dia sembuh, dan akhirnya dia ketahuan oleh Yesus karena ada kuasa yang mengalir dari tubuhnya, dan akhirnya wanita itu di ayat 47 mengakui dan bahkan bercerita kepada banyak orang, "Akulah yang menjamah Yesus." Nah saudara, dari dua kisah ini, baik wanita yang pendarahan maupun Yairus, kita belajar yang pertama, kalau kita mau lihat mujizat Tuhan, walaupun mungkin jawaban tertunda, mari kita belajar rendah hati. Yairus dan wanita yang pendarahan ini bukan orang yang sembarangan saudara, bukan orang yang mungkin memang orang miskin yang memang betul-betul tidak punya apa-apa, udah betul-betul ya memang kebetulan saja ada di situ. Saya katakan tidak saudara. Wanita yang 12 tahun pendarahan ini adalah orang yang kaya. Orang yang kaya, orang yang terpandang. Di mana-mana kalau orang kaya pasti terpandang. Di mana-mana kalau orang yang sangat kaya pasti dihormati. Karena dia punya segala fasilitas. Kenapa saya bilang wanita ini kaya? Coba kita lihat di dalam Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima, saya akan bacakan untuk saudara dari ayat
yang ke-25, Markus 5 ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Perhatikan saudara, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Sudah perhatikan, dia berulang-ulang disembuhkan oleh tabib. Katakan ayat yang ke-26, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Telah dihabiskannya semua harta bendanya. Jadi wanita ini adalah wanita yang kaya, yang terpandang. Sampai hartanya habis, dan wanita ini hanya keadaannya yang lemah dengan segala sisa yang ada. Dia datang kepada Yesus dan merendahkan hati di hadapan Yesus. Yairus orang yang terpandang, sebab dia kepala rumah ibadah. Yairus juga orang yang cukup berada, saudara. Namun Yairus tahu mendengar bahwa Yesus banyak menyembuhkan orang, ada mujizat dalam Yesus. Dia merendahkan hati, dia tersungkur. Seorang kepala rumah ibadah, dia tersungkur di bawah Yesus. Dua-duanya tersungkur mencari Yesus. Ini berbicara kerendahan hati. Kalau saudara mau lihat mujizat, kalau saudara mau melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupmu, mari belajar rendah hati, belajar tersungkur. Ini berarti kepasrahan diri kita kepada Tuhan. Seberapa jauh saudara pasrah kepada Tuhan, seberapa jauh saudara merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kalau COVID-19 tidak bisa membuat saudara bertobat, ada masih banyak orang yang mungkin kita takut, kita khawatir, takut terpapar. Betul saudara. Tapi saya mau katakan pada saudara, kita punya Tuhan yang melindungi. Kita harus taat dengan protokol kesehatan. Iya. Beberapa kali Bapak Gembala juga berkhotbah. Namun bahkan protokol kesehatan pun tidak bisa berlaku kalau tanpa perlindungan Tuhan. Jadi sangatlah penting kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita pasrahkan diri kita kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang memegang hidup saya dan saudara. Bagaimana agar kita bisa melihat mujizat Tuhan? Mungkin jawabannya tertunda, sama seperti Yairus. Kalau wanita yang 12 tahun pendarahan, seketika itu juga dia sembuh. Tapi Yairus, bahkan kalau saudara, kita mau melihat bersama-sama saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-8, kita akan lihat ayat yang ke-49. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu, maksudnya Yairus, dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi menyusah-nyusahkan guru. Bayangkan saudara, jadi wanita yang 12 tahun pendarahan menjabat jubah Tuhan tersungkur, langsung sembuh. Tapi Yairus tersungkur memohon kepada Tuhan. Tuhan belum ke rumahnya, tidak tumpang tangan saudara. Tiba-tiba salah satu keluarga dari kepala rumah ibadat itu Yairus datang menyusul Yairus. Yairus, sudah, jangan susah-susahkan guru, anakmu sudah mati, telat. Buat apa minta pertolongan sama Yesus? Buat apa kau menyusahkan guru lagi? Udahlah, sudah terlambat, anakmu sudah mati. Dan saya mengatakan pada saudara, secara manusia dan kisah asli nyatanya, memang anaknya sudah mati sebenarnya saudara. Secara manusia, Yairus berkata, ya ini sebenarnya bukan tertunda lagi. Mungkin memang Tuhan sudah jawab tidak. Tapi kenyataannya terlambat sudah. Buat apa? Anakku sudah mati. Saya mau coba saudara, kalau kita kadang-kadang berdoa, lalu Tuhan, aku meminta aku disembuhkan, aku sakit dan aku sampai saat ini belum sembuh. Dan saya mau katakan pada saudara, kita berkata, Tuhan, aku percaya dalam 3 bulan ini aku sembuh. Ternyata saudara tidak sembuh-sembuh dalam 3 bulan. Ditunggu setahun, 1,5 tahun, 2 tahun, sudah gak sembuh-sembuh. Mungkin banyak kita akan berkata, ya sudahlah, memang Tuhan kayaknya jawabannya tidak. Dan mungkin memang tidak tertunda lagi, memang jawabannya tidak. Makanya ada banyak orang yang akhirnya kecewa kepada Tuhan, marah kepada Tuhan, tidak bisa memahami rencana Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Nah, saudara, yang kedua, untuk itu kalau kita ingin melihat mujizat, saya melihat iman Yairus yang luar biasa. Waktu salah satu keluarganya itu datang dan berkata, sudahlah, tidak usah menyusahkan guru, anakmu sudah mati. Saya mau sampaikan pada saudara, Yairus tidak marah-marah sama Tuhan Yesus. Tuhan sih, kau terlalu lama, anakku sudah mati. Kau urusin aja perempuan yang pendarahan, kau bisa menyembuhkan dia, kau tidak bisa menyembuhkan anakku. Saya tidak melihat kisahnya seperti itu saudara. Yairus tidak marah-marah, Yairus tidak merasa percaya kepada Tuhan Yesus.
Yairus tetap menunggu Tuhan Yesus dan tetap Yairus mengundang Yesus ke rumahnya walaupun sudah ada berita bahwa anaknya sudah mati. Yang kedua, kita belajar melihat mujizat Tuhan dibutuhkan iman yang teguh. Dibutuhkan iman yang teguh, saudara. Ayat yang ke-48. Salah satunya Tuhan memuji iman dari perempuan yang sakit pendarahan. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Jadi saudara, yang kedua yang kita belajar dari firman Tuhan hari ini, mari kita selain merendahkan hati di hadapan Tuhan, menghadapi pergumulan-pergumulan yang ada, kita pasrah sepenuhnya kepada Tuhan. Menghadapi virus yang mungkin kita tidak pernah tahu kapan kurvanya akan melandai bahkan menurun. Belum lagi keadaan ekonomi, menghadapi keadaan pergumulan yang ada. Saya mau katakan, belajar rendahkan hati, pasrah di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, miliki iman yang teguh. Saya mau sampaikan kepada saudara sebagai hamba Tuhan, sekalipun Tuhan menjawab doamu dengan jawaban tidak, tetap punya iman yang teguh. Jangan marah kepada Tuhan, jangan kecewa kepada Tuhan. Saya mau sampaikan kepada saudara, kedewasaan rohani juga termasuk pada saat Tuhan menjawab doa kita dengan jawaban tidak, tapi kita punya respon yang baik kepada Tuhan. Itu termasuk kita mengalami kedewasaan rohani, saudara. Dan itu adalah sebuah mukjizat sebenarnya. Saya pernah katakan di beberapa khotbah-khotbah saya, kalau kita membatasi mukjizat Tuhan hanya sakit sembuh, miskin kaya, terlalu picik kita, saudara. Ada banyak orang Kristen yang lupa saat karakter kita berubah, saat kita bisa meresponi sesuatu dengan benar, saat kita mengalami perubahan hidup kita, itu dianggap bukan mukjizat. Salah, saudara. Mari kita mau belajar miliki iman yang teguh. Justru, saudara, dalam keadaan COVID-19 seperti ini, dalam keadaan pergumulan yang berat, dalam keadaan kau sakit mungkin belum sembuh, waktu kau berdoa meminta keturunan, kau belum diberikan keturunan, waktu kau sedang mencari pasangan mungkin kau belum mendapatkan. Apapun yang sedang kau alami, jangan membuat imanmu menjadi kendur, tapi semakin teguh di hadapan Tuhan. Sama seperti Yairus dan wanita yang 12 tahun pendarahan. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita melihat bagaimana mukjizat terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Sekalipun mungkin Tuhan menjawab dengan jawaban yang tertunda seperti Yairus, atau bahkan menjawab dengan tidak, mari kita yakini apapun jawaban yang Tuhan berikan kepada kita, walaupun tertunda, sama seperti Yairus, yakinilah. Yang ketiga, mukjizat masih terjadi. Katakan amin, saudara. Mukjizat masih terjadi. Coba kita akan lihat bersama-sama ayat yang ke-44. Saya akan ulang lagi. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Yang wanita 12 tahun pendarahan mengalami mukjizat. Dan ternyata, saudara, ayat yang ke-54 dan 55 dalam Lukas 8, ayat 54 dikatakan di sana, lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Wow, ini luar biasa, saudara. Jadi yakinilah bahwa mukjizat masih terjadi. Tadi saya katakan, saudara, bahwa kita tidak bisa mendikte Tuhan. Kalau Tuhan Yesus gampang didikte oleh kita, gampang kita atur. Tuhan kalau mau tolong aku caranya harus seperti ini. Kalau kau bisa melakukan caranya seperti ini, kau baru Tuhan. Itu namanya kita kurang ajar, saudara. Yairus, walaupun sudah mendengar anaknya mati, tapi Yairus tidak putus asa. Yairus tetap berserah kepada Tuhan, tetap mengundang Tuhan ke rumahnya. Dan akhirnya Yairus beserta seluruh keluarganya, bahkan begitu banyak orang melihat mukjizat. Saya mau sampaikan pada saudara, pada titik akhir, bila mukjizat dinyatakan, kuasa Tuhan dinyatakan, nama Tuhan dipermuliakan. Berapa banyak melalui kehidupan saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Seringkali kita hanya membatasi Tuhan Yesus dengan jawaban iya. Kita bisa bersyukur kalau semuanya lancar. Kita bersyukur kalau semuanya yang kita inginkan terwujud. Saya mau sampaikan kepada saudara, hidup ini tidak semua yang kau inginkan terwujud. Bila seperti itu, bagaimana respon saya dan saudara? Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, bila kita berdoa, jawaban tertunda, bahkan jawaban tidak, mari belajar saudara, tetap rendah hati di hadapan Tuhan.
serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah salah dalam pengaturannya. Yang kedua, miliki iman yang teguh. Tetap miliki iman yang teguh. Saya mau sampaikan kepada saudara, kemuliaan yang kelak Tuhan akan berikan kepada saudara itu jauh melebihi segala-galanya. Dan yang ketiga, saudara, percayalah, mukjizat masih terjadi. Jangan cuma batasi Tuhan, mukjizat itu seperti apa yang kita inginkan, sakit sembuh. Saya mengatakan, saudara, kalau ada yang sakit dan maaf, kalau kau tidak sembuh, apakah Tuhan tidak bisa melakukan mukjizat dalam hidupmu? Tuhan masih tetap bisa melakukan mukjizat dalam hidupmu. Ada orang yang beberapa kita banyak menyaksikan satu kesaksian orang yang akhirnya kecelakaan, tangannya akhirnya diamputasi dua-duanya, masih tetap bisa bersyukur dan akhirnya dia bisa tetap melakukan banyak hal. Ada orang yang kecelakaan sampai hancur mukanya, bahkan sekarang bisa menjadi kesaksian di mana-mana. Saya mau sampaikan pada saudara, mari menjadi orang-orang Kristen yang tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam pengaturannya. Haleluya. Ya, firman Tuhan memberkati saudara. Mari kita mau tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Firman-Mu telah mengajar kepada kami. Saat jawaban-jawaban doa kami tertunda, bahkan Tuhan, mungkin Kau menjawab kami tidak. Kami tidak mau menyalahkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, selalu ada rencana yang terbaik buat kehidupan kami. Bapa di surga, ajar kami tetap berserah penuh kepadamu, merendahkan hati, memiliki iman yang teguh, dan tetap percaya bahwa mukjizat tetap terjadi. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tetap menyertai setiap anak-anak-Mu yang berserah penuh kepadamu. Kami tahu bahwa kemuliaan, kemenangan iman kami, kemuliaan yang kelak akan kami dapatkan melebihi segala-galanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengajar kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom, berjumpa kembali dengan saya dalam Breaking News Portal. Saudara, hari ini kita telah diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa, yang telah menguatkan iman kita, yang telah disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Muda Andriana Titale. Biar kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar memberkati kita semua dan kita terus semakin melekat dengan Tuhan. Seluruh jemaat diundang kembali untuk merasakan lawatan Tuhan dan berkat Tuhan melalui kebenaran firman-Nya yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 pada pukul 10 pagi melalui ibadah online. Untuk itu, semua jemaat siapkan hatimu dan kita akan memulai ibadah online pada pukul 9.45 menit. Dan yang akan melayani firman Tuhan pada minggu depan adalah hambanya Bapak Pendeta Pembantu Dr. Dedi Kurniawan. Mari saudara, siapkan hatimu untuk kita boleh merasakan berkat-berkat Tuhan. Seluruh jemaat, mari undang bersama-sama untuk kita tetap terus menyembah Tuhan dan berdoa yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 pada pukul 7:30 malam. Kita akan bersama-sama berjumpa dan beribadah melalui meeting Zoom. Dan yang akan melayani pada hari Jumat nanti, firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya Bapak Boas Subroto dan pemimpin pujian oleh Ibu Dewi dan pemain musik oleh Saudara Nathan, dan juga yang akan menaikkan doa syafaat yang pertama yaitu Bapak Adi Dharma, dan yang menaikkan doa syafaat yang kedua adalah Saudara Yoga. Dan saudara, mari siapkan hatimu untuk kita bersama-sama dilawat oleh Tuhan dalam ibadah doa malam. Seluruh jemaat GBI Pondok Maharta diingatkan kembali, jangan lupa kita memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan. Bapak Ibu dapat memasukkan ke dalam amplop dan dituliskan tanggalnya, dapat menyerahkan langsung kepada Ibu Rosalina. Dan diingatkan bagi Bapak Ibu Saudara juga dapat mentransfer setiap persembahannya kepada Ibu Rosalina dengan nomor rekening di BCA yang tertera pada pembukaan sebelum prelude dalam ibadah streaming.
Bapak Ibu dapat mencatatnya sehingga dapat memberikan persembahan dan mentransfer dananya. Diingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, setelah mentransfer, harap struk pembayaran dapat difoto dan dikirimkan kepada bendahara, yaitu Ibu Rosalina atau Ibu Siska. Bagi seluruh jemaat yang ingin membayar investasi program, dapat mentransfer dananya kepada Ibu Siska juga dengan nomor rekening yang tertera dalam prelude sebelum ibadah streaming. Demikianlah seluruh rangkaian info pada minggu ini. Berjumpa kembali dengan saya dalam Breaking News Portal minggu depan. Sekali lagi saudara, tetap semangat, jaga kesehatan saudara, dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saudara, kita telah berada di penghujung acara ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah pujian penyembahan kita menyenangkan Tuhan dan saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari saudara-saudara yang di rumah, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau siapkan hati kita untuk kita menerima berkat Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami telah bersama-sama Tuhan menikmati hadirat-Mu dalam rangkaian ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami bersyukur Tuhan, pujian penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu dan memberkati kami semuanya. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, untuk kami Tuhan senantiasa merendahkan hati, memiliki iman yang teguh, dan meyakini percaya bahwa mujizat masih terjadi. Sekarang Tuhan, kami akan lakukan aktivitas kami setelah ini, sepanjang hari ini. Biar kiranya Tuhan memberkati jemaat-Mu, umat-Mu dimanapun mereka berada. Mari saudara-saudara, buka hatimu, angkat tanganmu dua-dua untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara, lakukanlah aktivitasmu sepanjang hari ini bersama dengan kuasa Tuhan. Dimanapun kau berada, Tuhan menyertai engkau. Dan terimalah berkat yang besar dari Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan pertolongan Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Amin. Sampai berjumpa minggu depan.